Dan mulai Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Nabi Mustafa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti summa ila akhirih susan Imam Syukuri susan Imam Muhammad bin susan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang mukadimah yang diawali dengan ujian dengan ungkapan yang lain daripada yang lainnya. Biasanya musonif pengarang kitab itu memuji dengan kalimat Alhamdulillah. Dan tetapi di sini Imam Subki dia mengungkapkan sebuah ujian dengan kalimat nahmadukallahumma. Kemudian Imam Mahali menjelaskan sir rahasia atau perbedaan daripada Alhamdulillah dengan nahmadukallahumma. Ada di bagian pertama. Oke, kita lanjutkan sekarang eh, bahasan selanjutnya di halaman berapa ini? 153. Sarah Mahalinya dikatakan di sini memuji kepada Allah ala ni'amin atas nikmatnya. Ala ni'amin atas nikmat. Jam'u nikmatin bimakna in'am wa tankiru litakthir wa taqdim ay in'amatun kathiratun adimatun minha al ilhamu li ta'lifi hadal kitab wal dari alaih wala silah. Nah, kemarin kita jelaskan bahwa istimdad ilmu usul fikih itu tiga ya. Pertama, lughatul arabiyah. Yang kedua, ilmu kalam atau ilmu akidah. Yang ketiga, yaitu ahkamu asariyah. Coba kita lihat di dalam ibarat ini, apakah ada kaitan tentang istimdad tiga itu. Ternyata kalau kita lihat kalimat ala ni'amin, memuji kepada Allah atas nikmat. Yang pertama kalimat nikmat, dilihat daripada sisi bahasa, atau bahkan menurut ulama ilmu mantik, lafaz nikmat itu adalah lafaz yang maknanya umum, atau dinamakan dengan lafaz mustakmal mufrad kulli. Dinamakan dengan lafaz mustakmal karena digunakan untuk menjadikan muqabalah mukmal. Kemudian dinamakan dengan lafaz mufrad karena juz daripada lafaznya tidak menunjukkan makna. Nun, ain, mim masing-masing daripada hurufnya juz-juznya itu tidak mempunyai makna. Lain halnya dengan lafaz murakkab. Kemudian dinamakan dengan kuli, lafaz mustakmal mufrad kuli. Kuli ini adalah min haisul makna, karena makna nikmat ini maknanya umum untuk menjadi muqabalah daripada juz'i. Kuli ini lafaz yang mempunyai makna kuli itu adalah lafaz yang maknanya tidak tercegah untuk muncul terhadap afrod yang banyak. Nah, nikmat ini termasuk afrodnya banyak. Kita bisa mengaji di mana orang lain di zaman ini ingin instan, hanya bertanya ke Google, ke ChatGPT, tapi kita mengaji itu adalah nikmat. Diberikan kesehatan nikmat. Banyak pokoknya nikmat, tidak ada intinya. Nah, yang jadi masalah
dalam di dalam pandangan ulama mantik, kalimat nikmat itu ikhtilaf tentang apakah nikmat itu bisa dibatas atau tidak. Nah, lahir perbedaan ini muncul daripada mobile. Suara jelas gak? Karena ada pekerjaan. Iya ya, suara jelas ya. Oke. Kalimat Aman, aman. nikmat ini umum. Keumumannya ini ulama ikhtilaf apakah bisa dibatas atau tidak. Nah, muncul ikhtilaf ini karena lapad yang umum, lapad yang maknanya umum, pembagiannya secara umum, secara mujmal itu ada 6. Ya. Dalam kitab-kitab mantik, lapad musta'mal mufrad uli min haitsu wujuduha fil kharij, ya, dari sisi adanya di dalam dunia nyata itu terbagi menjadi 6 ya. Yang pertama, lapad maknanya umum tapi dia tidak wujud di dalam dunia nyata dan mustahil wujud. Seperti apa? Seperti contoh apa adanya di Dunakdaini, adanya dua perlawanan yang saling kontradiksi seperti atas dan bawah. Tidak mungkin atas dan bawah itu muncul di dalam dunia nyata, tidak mungkin. Atau hidup dan mati. Ungkapan hidup dan mati itu umum, tapi keumuman ini tidak ada di dalam dunia nyata karena mustahil. Karena mustahil itu pembagian yang pertama. Yang kedua, lapad yang maknanya umum tidak ada di dalam dunia nyata, tapi tidak mustahil untuk ada. Seperti kalau ulama ilmu mantik itu sering mencontohkan bahru min jibak ya, atau laut ini laut jibak itu timah kalau nggak salah ya, atau lautan api ya, lautan api. Laut Sering kita Pintar. mengungkapkan dalam lagu misalkan, atau misalkan mengatakan kalimat-kalimat gombal kepada perempuan yang kita sukai, andaikan jarak saya dengan kau itu harus membatasi lautan api, maka aku akan tempuh. Kalimat lautan api itu umum. Bagaimanapun karakternya, yang mana itu adalah laut dan isinya itu bukan air tapi api, itu dinamakan dengan lautan api, umum yang umum. Tetapi di dalam dunia nyata tidak ada. Tetapi di dalam dunia nyata tidak ada. Nah, jadi lapad yang umum tetapi di dalam dunia nyata tidak ada. Tidak ada satupun, tapi tidak mustahil untuk ada. Itu bagian lapad yang mananya umum, bagian yang kedua. Yang ketiga, lapad maknanya umum, tapi di dalam kenyataannya itu tidak banyak. Ada hanya satu. Dan mustahil lebih daripada satu. Akal mengatakan mustahil lebih daripada satu. Yaitu seperti apa? Tuhan. Tuhan. Kalimat Tuhan, Tuhan itu umum. Itu umum. Oleh karena itu orang Buddha silahkan dia mengatakan saya punya Tuhan. Orang Yahudi mengatakan seperti itu. Orang Kristen pun mengatakan seperti itu. Setiap orang yang pemeluk agama mengatakan Tuhan yang berbeda, ya kan? Umum Tuhan. Tapi keumuman ini yang benar, yang nyata itu hanya ada satu. Secara akal itu hanya ada satu. Mustahil ada lebih daripada satu. Silahkan siapapun yang sebentar deh, siapapun yang berhak dites dengan ayat surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kalau lulus sifat-sifat ini, silahkan sebut Tuhan. Tapi
dalam kenyataannya tidak ada makhluk atau siapapun, saya jangan katakan makhluknya, tidak ada syai yang apa memenuhi syarat kulawat Allah sama dalam yalid, hanya Tuhan sebenarnya. Kalau kita mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi kan berarti dia tidak lam yalid walam yulad, ya kan? Atau misalkan dewa dewa Wisnu misalkan, itu dia Tuhan. Tapi itu kan diciptakan, ya kan? Walam yakul kufuwan ahad, semua tidak bertemu kepadanya. Nah, oleh karena itu Tuhan itu lapatnya umum, tapi dalam kenyataannya hanya ada satu, mustahil lebih daripada satu. Tiga. Yang keempat, lapat yang maknanya umum itu, dia di dalam dunianya tak ada satu, tapi tidak mustahil ada banyak. Seperti contoh matahari, Samsun. Matahari itu, definisi matahari itu adalah misalkan bintang yang menerangi planet-planet misalkan di Bima Sakti, ya kan? Mam. Maka bintang apapun yang definisinya seperti itu, silahkan namailah nama matahari. Tapi pada kenyataannya hanya ada satu. Tapi tidak mustahil ada, misalkan di galaksi yang lain, ada misalkan. Itu silahkan. Artinya lapan maknanya umum, wujudnya dalam dunia nyata itu hanya satu, tapi tidak mustahil lebih daripada satu. Oke. Kemudian yang kelima ya. Kelima, lapan yang maknanya umum, tapi dia itu keumumannya itu bisa dihitung atau ada jumlahnya, ada bisa dikalkulasikan, bisa ada statistiknya, ada jumlah apa namanya jumlah yang tidak mustahil untuk dihitung, seperti contoh insan. Kang, Kalimat eta masalah lapad ilah itu kuliah. Aya kitab ngaranna teh Raf'ul bahasa Indonesia, Istibah. kitab juga apa? Kitab anu judulna teh Raf'ul Istibah an kulliyati lafdil ilah. Oke, apa itu Karang terdapat di sana? karangan ieu Syekh Abdullah Gumari. Oke, Guruna eh, teh geuning apa namanya? Jumaah. Oke, apa namanya yang terdapat di dalam kitab itu apa? Nah, di sana menjelaskan Syekh Gumari menjelaskan kesalahan ulama manatikoh yang menerapkan lapad ilah sebagai contoh kuliah, Oke, khususnya merod kepada Imam Al-Banani. Imam Al-Bani mengatakan apa? Nya di antara contoh anu kuliah teh lafdun ilah cenah. Ku Imam Gumari, wah keliru besar cenah. Nggak selanjutkan weh. Ya, apa namanya perbedaan itu pasti akan muncul min haitsu dari sisi sebuah ungkapan. Ungkapan. Kenapa? Karena begini, Mang Ubay, ada sebuah ungkapan ulama, ya kan? Kalau kita berbicara ilmu mantik itu jangan indah, indah, ulama tidak boleh, tapi harus dikaji, dibuktikan secara akli, secara rasional, paham nggak? Jadi tidak boleh menurut saya argumen begini, tapi kita tidak bisa mengemukakan karena ini akal, akal ilmu mantik ini marjinya adalah akal, sehingga tidak boleh apa namanya kita itu bertempu kepada ulama, kepada ulama nanti akan daur juga. Saya juga menurut ulama ini boleh akan daur, ini ilmu mantik. Ilmu mati kita harus membuktikan kekuatan akal itu. Sehingga Bapak ini eh, sebuah informasi berarti Imam Syekh Sadiq Al-Gumari, guru daripada Syekh Ali Al-Gumu'ah, guru daripada Syekh satu, guru daripada Ustadz Labib, ya kan? Siap.
Jadi yang kelima, nah seperti contoh ini, contoh saya juga akan jelaskan, tapi saya akan jelaskan dengan tidak walaupun memang itu ulama, tapi nanti bagian keenam, yang kelima, lapad yang umum, tapi keumumannya itu ada batasannya bisa dihitung seperti insan, seperti insan itu umum, tapi keumumannya itu bisa dihitung karena gampang untuk menghitungnya. Total jumlah warga Indonesia berapa, Malaysia berapa, ya ada itu ada kalkulasinya, ada statistiknya. Sehingga kalau nggak salah hingga saat ini di dunia itu jumlah manusia itu sekitar 8 atau 9 miliar juta jiwa, 9 miliar jiwa ya. Kurang lebih. Artinya keumuman manusia bisa dibatasi. Oke. Yang keenam, oke. Ya. Yang keenam, lapad yang maknanya umum tapi tidak dibatasi. Nah, sebagian ulama mantik mengatakan kalimat nikmat itu adalah lapad yang umum, lapad yang maknanya umum tidak bisa dibatasi dengan dalil wa in taudu nikmatallahi la tusuha. Nah, saya dulu setuju dan merenungkan memang iya, tapi merenungkan secara apa? Secara kesat pikiran, bukan kesat mata. Tapi setelah ada ungkapan Imam Al-Husaini, Grense Al-Azhar dalam kitabnya mengatakan bukan, itu tidak tepat dengan dari rasional, dari rasional. Ketika ulama mantik yang pada umumnya mengatakan kalimat nikmat, ya ini adalah lapad yang umum, yang tidak bisa dibatasi, berarti berbeda dengan manusia, maka saya mengatakan bisa lapad nikmat itu bisa dibatasi, ya kan? Ini bukan bukan pendapat saya pribadi, didukung oleh ulama, saya pun terinspirasi, terdorong oleh pendapat ulama ya. Tapi contoh yang relevan untuk lapad yang umum yang tidak bisa dibatasi itu adalah kalimat sayun. Nah, lapad sayun itu lapad yang umum dan keumumannya itu tidak dibatasi, tidak bisa dibatasi. Kenapa? Karena say ini mencakup makhluk dan holik. Bahkan sifat Allah itu tidak bisa dibatasi, ya kan? Sifat Allah tidak bisa dibatasi. Adapun kalimat nikmat ini keumumannya itu bisa dibatasi. Kalimat nikmat ini keumumannya bisa dibatasi. Berarti masuk kepada nomor 5. Nomor 5. Hingga secara tafsir lapad yang umum yang bisa dibatasi itu terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Ada yang maknanya umum, tapi memang setelahnya tidak ada lagi. Setelahnya tidak ada lagi. Seperti bintang. Lapad bintang ini umum. Bisa dihitung. Tapi tidak ada yang menghitung karena banyak, ya kan? Banyaknya sesuatu tidak membuktikan, tidak menunjukkan, tidak bisa dihitung, bisa dihitung. Tapi setelah bintang itu, misalkan contoh dihitung, itu tidak ada lagi selainnya. Berarti bagian pertama, lapad yang mananya umum yang bisa dihitung itu tidak ada gantinya hanya selain itu, yaitu bintang, ya kan? Bintang. Kemudian yang kedua, lapad yang maknanya umum, tapi keumumannya itu bisa dihitung, tapi setelah dihitung itu tidak ada batasnya. Setelah dihitung itu tidak ada Paham. batasnya, yaitu contohnya nikmat. Nikmat itu bisa dihitung. Antum, Obais, dari mulai lahir sampai sekarang, itu apa namanya bisa dihitung. Tapi setelah antum tidak ada, ya kan? Nikmat akan terus menerus, akan ada lagi. Nah, jadi nikmat itu bisa dihitung tapi tidak ada batasnya. Jadi dalil wa in ta'uddu nikmatallahi itu ya tidak wa in ta'uddu, kalau kamu menghitung nikmat maka tidak ada batasnya, bukan tidak bisa dihitung. Tidak ada batasnya.
Kemudian yang ketiga adalah lafaz yang maknanya umum, keumumannya itu bisa dihitung dan ada gantinya. Seperti manusia. Manusia sekarang bisa dihitung. Manusia sekarang bisa dihitung. Setelah manusia yang ini yang bisa dihitung akan muncul lagi. Dan yang muncul tuh terus menerus bisa dihitung. Jadi secara perinci bagian kelima itu terbagi menjadi tiga. Oke, jadi dalam segi segi ilmu mantik lapan nikmat itu termasuk kepada lapan yang bisa dihitung. Lapan yang mananya umum, keumumannya itu bisa dihitung tapi tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Watan kiru, oke, watan kiru litaksir watakdim. Ai in amatun kathiratun adimatun. Lapan ni'am ala ni'ami itu adalah nakiro. Kenakirohan sebuah ungkapan itu, sebagaimana dalam ilmu balago, itu maknanya macam-macam. Ada li taksir, ya kan? Ada li taklil, ya kan? Ada li takdim, ada li ibham, dan sebagainya. Nah, adapun ala ni'am di sini, tujuannya itu ada li taksir, menunjukkan banyaknya nikmat, wa takdim, dan keagungannya nikmat yang Allah berikan. Ain amatun kastiratun adimatun. Minha, di antara nikmat itu Naam. adalah ilhamun bita'lifi hadal kitabi wal ikdari alaih. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada musonib, yaitu diberinya ilham atau motivasi atau inspirasi untuk mengarang kitab Jamul Jawami dan diberikan kemampuan untuk menyelesaikannya. Wa ala silatun nahmadu lapan ala ni amin itu huruf jar yang mempunyai ta'aluk. Huruf jar aslinya mempunyai ta'aluk, ta'aluknya kepada nahmadu berarti maknanya saya memuji, kami memuji kepada Tuhan atas pemberian nikmatnya. Wa inna ma hamida ala ni'ami fi muqabalatiha la mutlaqon li annal awala wajibun wa tsani mandubun. Musonib memuji kepada Allah atas nikmat di dalam qabalahnya atau di dalam lawannya, la mutlaqon, tidak memuji secara mutlak. Jadi di sini musonib memberikan indikasi bahwa memuji kepada Allah itu ada dua. Ada pujian itu secara mutlak, ada secara muqayyad. Mana yang lebih utama, puji mutlak atau muqayyad? Jawabannya puji muqayyad. Kenapa? Karena puji muqayyad itu hukumnya wajib. Kalau puji mutlak itu hukumnya sunnah. Kenapa wajib? Karena muqabalah. Ketika kita diberi sesuatu, kalau kita tidak mengatakan terima kasih, maka itu buruk, ya kan? Nah, oleh karena itu hukum memuji muqayyad mengkaitkan karena diberikan sesuatu oleh Tuhan itu hukumnya wajib. Adapun misalkan kita tidak diberi apa-apa, kemudian kita mengatakan alhamdulillah, itu juga diberikan pahala, ya. Itu juga diberikan pahala oleh Allah, tapi pahalanya pahala mandub. Berarti puji hamdul muqayyad abdul min hamdil mutlaq. Wa wasofa an-ni'am bima huwa sa'nuha biqolihi yu'tinul hamdu alaiha bi izdiyadiha ae yu'limu biziyadatiha li'annahu mutawaqifun ala ilhamilahu wal iqdaru alaih wa huma min jumlatin ni'ami fayak tadiyanil abda wa wa muqtinun biziyadatil muqtadayyatil hamdi aidan wa halumajar. Kemudian musonif mensifati lapan nikmat ini dengan sesuatu yang tingkahnya nikmat sendiri dengan ungkapan yang akan memberikan pengetahuan atau yang memberitahu si pujian itu atas nikmat dengan tambahannya. Yuklimu bizyadatiha, bahwa pujian
itu sendiri memberikan informasi barang siapa yang memuji kepada Tuhan, maka dia akan diberikan tambahan, diberikan ziyadah oleh Allah nikmat. Kenapa li'annahu? Karena memuji pada Allah itu bergantung atas dorongan untuk memuji dan kemampuan untuk memuji. Jadi memuji kepada Allah pun tergantung ada pemberian daripada Allah dan kemampuan. Seseorang tidak akan diberikan ilham oleh Allah untuk memuji dan tidak akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk memuji, ya kan? Kalau Allah tidak berikan nikmat, wa huma min jumlatin nikmat, sedangkan itu apa? Kedua hal tersebut adalah nikmat. Sehingga kedua hal tersebut menuntut kita untuk memuji. Wahwa dan pujian itu sendiri memberikan tahu untuk menambahkan yang menetapkan pujian sampai seterusnya. Sampai apa? Sampai seterusnya. Sehingga pala goyatal liniam, sehingga tidak ada batasan. Nikmat itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Bukan tidak bisa dihitung, tapi tidak ada batasnya. Hatta apa? Sehingga tidak ada batasnya hatta yukoku bilhamdi aliyase. Kalau misalkan ada batasnya, kalau ada batasnya ya kan, maka nikmat itu akan berhenti daripada alhamdulillah. Sedangkan mengatakan alhamdulillah adalah nikmat sendiri, ya kan? Maka terus menerus tidak akan ada batasnya. Ketika Mang Ubay diberikan oleh Allah misalkan sebuah rezeki, kemudian Mang Ubay, berarti misalkan kitab itu adalah nikmat. Kemudian Mang Ubay mengatakan alhamdulillah, ungkapan alhamdulillah juga adalah nikmat. Ya kan? Kalimat alhamdulillah adalah nikmat dan terus menerus. Tidak akan ada batas ayat itu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah maka tidak ada batasnya. Wajada lazim mutawaan jada al mutadi. Jadi dapat izdada dan jada itu fi'il lazim yang mutawaah adalah lapan jada al mutadi. Takudu jadallahu ni'am ala ya pajdadat pajada. Itu lapannya lapan yang lazim yang dimutadikan oleh lapan jada. Yang memutadikan lapan jada. Mana lagi? Wa nusalli ala nabiyyika Muhammadin minas salati alaihi al-ma'muri biha. Wahya ad-du'a'u bis salati ayat ar-rahmat alaihi. Ahdan min hadisi Rasulullah min hadisin amarona Allahu an nusalli alaihi pakai nusalli alaika. Qala qulu Allahumma sholli ala Muhammadin ila ali rawahu saykhani ila sodhi. Kami membaca sholawat kepada nabimu yaitu Nabi Muhammad minas sholat. Bersolli itu dari sholat yang diperintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu diperintahkan. Al amru yufidul wujub. Wahia sholat yaitu secara bahasa doa, berdoa dengan sholawat. Di antara makna sholawat itu selain doa adalah rahmatnya. Ahdan diambil daripada hadis Allah telah memerintahkan kami untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara membaca sholawat? Kemudian Rasul mengatakan Qulu Allahumma sholli ala Muhammadin yang dinamakan dengan sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang ada di dalam sholat. Oleh karena itu ini termasuk sholawat yang paling utama. Sholawat yang paling utama. Lapan nabi, wan nabi. Pertama insanun manusia. Uhiya ilaihi. Yang diberikan wahyu. Bisar'in dengan membawa syariat. Wa illam yukmar bitabdighihi walaupun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi nabi itu manusia yang diberikan wahyu oleh Allah membawa syariat walaupun dia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Di sini ulama ikhtilaf
Kenapa? Karena kalimatnya insan. Insan itu jinsun, yasmalu apa? Rajul wal mar'ah, ya kan? Laki-laki dan perempuan. Sehingga mungkin tidak ada seorang nabi yang berupa perempuan, ya kan? Nah, kemudian uhiya diberikan wahyu. Siti Maryam itu diberikan wahyu atau tidak kan diberikan? Apakah layak Siti Maryam misalkan jadikan nabi, ya kan? Itu istilah ulama ya. Karena kalimatnya bukan rojulun, uhiya tapi insanun. Fa'in umiro bidalika parasulun aidon. Kalau diperintahkan untuk menyampaikan, maka itu adalah rasul. Maka itu adalah rasul. Ao, nah ini definisi kalau dalam ilmu mantik itu definisi yang cacat ya. Definisi menggunakan ao itu tidak boleh. Apalagi ao-nya itu ao yang taskik ya. Dalam au taksim pula sebetulnya dalam had tidak boleh ya. Karena itu ketika ada au maka akan terjadi ihtilaf, akan terjadi ihtilaf. Atau definisi nabi itu adalah ya apa? Rasul itu adalah nabi itu ada umi robi tablighi, diperintahkan untuk menyampaikannya walaupun tidak mempunyai kitab atau mempunyai kitab yang disalin sebagai bagian daripada syariat para nabi sebelumnya seperti Nabi Musa. Painkan kalau dari para rasul, tapi kalau memiliki kitab maka itu rasul. Aidon kaulan ini juga mempunyai perbedaan dua pendapat ya. Terlepas daripada itu, pendapat pertama dan pendapat kedua, pan nabiyu a'ammu min rasul. Nabi itu lebih umum daripada rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu adalah rasul. Umum khusus mutlak ya. Kulun ba'dun. Kullu rasul, kullu rasul, nabi. Ba'dun nabi adalah ba'du, ya, sebagian nabi itu adalah rasul. Karena ada sebagian nabi tidak ada rasul. Wapisalis pendapat ketiga, ini pendapat yang lemah, bahwa nabi dan rasul itu bimakna, maknanya satu. Makna yang mana satu itu? Bahwa makna rasul alam maksud itu orang yang diberikan wahyu oleh Allah membawa syariat ya dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Diperintahkan untuk menyampaikannya menurut pendapat yang ketiga. Wakola kemudian Musoni mengatakan Nabi Yuka ala Nabi kan ala Nabi kan oh, gimana di atas tadi wanusoli ya wanusoli ala Nabi ka wanusoli ala Nabi ka duna Rasulika. Kenapa tidak wanusoli ala Rasulika tapi Nabi Ika di anna nabiya aksaru istimalan walabda karena eh, mengikuti yang banyak populer digunakan, ya kan? Sholawat itu biasanya Allahumma sholli ala sayyidina ala nabiyina, ya kan? Biasanya kan ala nabina, bukan ala rasulina. Karena mengikuti apa? Aksaru istimalan. Kebanyakan mereka menggunakan nabi daripada rasul dalam membaca sholawat. Walabduhu lapad nabi bil hamzi dengan menggunakan hamzah minan naba diambil daripada kata naba ai al khobar di mana naba itu ada khobar ida ja'akum bin nabain ida ja'akum pasikun bin nabain kalau datang kepada kalian orang fasik membawa berita naba itu berita ya apa korelasi nabi dengan berita oleh anak nabi mukhbirun anillah karena nabi itu orang yang memberikan kabar berita daripada Allah Subhanahu wa taala kemudian wabila hamzin wabila hamzin atau tanpa menggunakan hamzah bahwa al aksaru illa innahu muhaffafun al mahmuji bikol bihamzatihi ya'an berarti asalnya nabi asalnya gini banyak asalnya
Ini berarti ya kan? Kemudian Hmm. diganti hamzah dengan iya. Diganti dengan iya. Kemudian diidghamkan dengan yang ini. Tadi diidghamkan baru ditahmid. Nabi. Itu innahu muhaffafun ilmah uji bikol bin hamzah ya. Wakila cekil ma innahu al asud minan nabuah bipatinun masukina tibah. Nabuah itu berarti tinggi ya. Tinggi. Karena Nabi marfu urutbah anil khalqi. Apa korelasinya nabuah dengan Nabi? Oh, karena Nabi itu yang tinggi derajatnya daripada para makhluk. Daripada apa? Oke. Wa Muhammadun alamun mankulun min ismi maf'un al mudoam. Pada Muhammad itu alamnya bukan alam murtaja. Kan ada alam itu alam murtaja ya. Alam lakob. Alam ini manggil apa ya? Alam alam hidopat ya. Alam mankul. Alam mankul daripada fiil, daripada isim maf'ul mudoab. Bukan daripada hamidah tapi hammada. Ya. Kalau hamidah Contoh. kan isim maf'ulnya mahmud ya. Oh hammada mahmudun. Mahmud orang yang dipuji, tapi dipujinya hanya satu kali atau dua kali. Kalau Muhammad itu orang yang banyak dipuji, karena kaidah kasrotul bina Tak tadulu dulu. ala ziyadatul bina tadulu ala ziyadatil makna. Banyaknya huruf itu menunjukkan banyaknya makna. Sumya bihi nabiyuna bil hamin minnallahi ta'ala tafaulan bi annahu yaksuru bi annahu yaksuru hamdan bi annahu yaksuru. Nah, kita mau yuk mim ini tadi mim ya. Bi annahu yaksuru hamdul khalqilahu mim hamidain. Kenapa Hmm. dinamai dengan Muhammad? Dinamai dengan Nabi Muhammad dengan nama Muhammad. Nama Muhammad. Bi ilhamin sebabkan ada ilham petunjuk dari Tuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tafaulan karena tafaul di anau bahwa nama itu akan banyak dipuji oleh makhluk. Ya. Ikas roti isolihi al jamiah karena banyaknya pekerjaan yang baik. Kama ruya bisiri anau kilal jadi Abdul Muthalib. Dinamainya oleh kakeknya Abdul Muthalib bahwa samahu bisa bi wiladati lima di abi kota lima samaita ibnaka Muhammadan walaisa min asma'i abaika wala qaumika qala rajautu ayyu mada bis samai wal kakeknya Abdul Muthalib itu ditanya oleh para kaumnya, kenapa kamu menamai anakmu Muhammad, nama Muhammad, dan itu bukan termasuk nama-nama eh, kakek-kakekmu dulu dan bukan termasuk kaummu. Kemudian Abdul Muthalib menjawab, Rojau itu saya berharap orang ini atau nama Muhammad ini dipuji di langit dan di bumi. Waqad haqqaqau lahu rojahu sama sabakopi ilmi ta'ala. Dan itu terbukti ya, harapan itu terbukti. Karena itu nama orang itu ya harus berdasarkan harapan, harus beralasan. Jangan ikut-ikutan nama Nur, Nur semuanya enggak kan? Ya kan? Nama nama harus ini harus apa? Harus sesuai dengan harapan, ya kan? Sesuai dengan harapan dan alasan ada alasannya. Hadil ummati ae daliha bilufin. Nabi Muhammad yang memberikan kepada petunjuk kepada apa? Pada umat. Ae maksud dari hadi itu adalah daliha, memberikan petunjuk bilufin dengan tebal. Berarti dal itu kan mana petunjuk. Dal dengan hadi itu mananya sama ya. Oh, dal itu petunjuk tapi umum.
Ada petunjuk dengan kasar, ya kan? Ada dengan lembut. Kalau hadi itu ada petunjuknya dengan lembut, petunjuknya dengan lembut. Tapi bagaimana cara membantah ayat Al-Quran yang dianggap kontradiksi? Ayat awal kan ada ayat awal mengatakan innaka lan tahdiman ahbabta walakinna ulama yasa, ya kan? Ada ayat Al-Quran ketika itu Rasul ingin mengislamkan saudara-saudaranya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Kemudian Allah mengatakan innaka lan tahdiman ahbabta ya Rasulullah. Oh, itu tidak akan bisa memberikan hidayah. Al-Quran mengatakan Nabi tidak bisa memberikan hidayah, sedangkan di sini Rasul sebagai pemberi hidayah. Nah, karena lapad hidayah ini umum, lapad hidayah itu umum, hidayah itu ada yang berupa apa itu namanya, sebuah wasilah atau hanya sebatas sebatas usaha saja. Tapi ada hidayah itu tanpa diusahakan, langsung pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad itu min haisul haqiqah, dari segi pemberian hakikat itu bukan. Nabi Muhammad itu hanya sebatas penyampai, ya kan? Hanya sebatas penyampai suatu kebenaran dengan harapan orang atau umat yang mendengarkan penyampaian itu mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu memberi hidayah tanpa alasan. Allah mampu memberikan eh, apa namanya, hidayah atau memberikan keislaman kepada kafir tanpa mendengarkan daripada dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat ceritanya, ulama mengatakan perbedaan hidayah daripada Nabi dan daripada Allah ini begini. Kalau kalau apa namanya, Nabi ini memberikan hidayah petunjuk seperti orang yang bertanya tentang jalan. Kalau kita ingin pergi misalkan ke Bangi, Bangi itu adalah daerah yang ada di Kuala Lumpur. Kita tidak tahu, kita bertanya di KLIA, di bandara, bertanya ke orang. Misalkan contoh, Bang, jalan ke Bangi itu kemana? Kemudian orang itu memberikan petunjuk ke Bangi itu, misalkan antum harus pergi dulu ke TBS atau ke KLIA 2. Setelah itu nanti naik bus di sana. Di sana nanti ada bus yang mengarah ke Bangi. Nah, itu juga petunjuk, tapi petunjuk itu berupa sebuah apa namanya, ungkapan atau hanya sebatas ucapan, ya. Ada lagi petunjuk itu, yaitu ketika orang yang bertanya, Bang, Bangi itu di mana? Kemudian dia tidak hanya mengucapkan, tidak mengungkapkan, tapi dia mengantarkan menggunakan mobil ke tempat yang dimaksud oleh penanya. Itu adalah hidayah yang kedua. Nah, hidayah yang pertama itu hidayah daripada Rasul. Hidayah yang kedua itu adalah hidayah daripada Tuhan, ke Allah Subhanahu wa taala. Berarti ungkapan dalam Al-Qur'an innaka lan tahdiman ahbabda itu adalah hidayah yang maksudnya yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak bisa. Kewajiban Nabi Muhammad SAW sebagaimana kewajiban para ulama itu hanya menyampaikan, adapun orang itu akan melaksanakan atau masuk Islam dan tidaknya itu urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan petunjuk pada umat. Umat itu ada dua, ada umat dakwah, ada umat al-ijab. Sekarang yang ada di dunia ini tidak apa namanya, tidak peduli agama apapun itu, tetap itu umat Nabi. Tapi umatnya umat dakwah. Kalau kita yang sudah masuk Islam itu umatnya umat ijabah. Artinya kita sudah menjawab, kita sudah menerima apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang orang Muslim. Apa kelebihannya menjadi umat Nabi?
kalau misalkan nanti endingnya akan disiksa kan umat dakwah tuh orang yang kenal dengan Nabi tapi dia tidak tidak beriman. Ulama mengatakan setidaknya siksaan dia ini umat Nabi yang tapi umat dakwah setidaknya siksaan itu akan ringan daripada umat-umat yang lain. Tetap ada kemungkinan walaupun dia umatnya umat dakwah. Lirosadiha untuk memberikan petunjuk kepada umat. Jadi Nabi Muhammad itu petunjuk umat untuk memberikan petunjuk pada umat. Yakni untuk apa? Petunjuk kemana? Idinil Islam, masuk agama Islam. Allah dibuat yang mana Islam itu? Litamakuni karena mantapnya, karena teguhnya agama Islam, fil wusuli bihi dalam menyampaikannya ila rosad terhadap petunjuk bahwa rosad itu idoi itu lawannya daripada sesat. Karena seakan-akan Islam itu nafsuhu yaitu petunjuk itu sendiri. Jadi karena Islam itu adalah agama yang kukuh yang mantap seakan-akan Islam itu adalah jalan itu sendiri, petunjuk itu sendiri. Wa ada mahu min qouli ta'ala wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Maksud daripada innaka la tahdi ila siratin mustaqim itu adalah agama Islam, agama Islam. Dan wa ala ali dan sholawat kepada keluarga baginda Nabi Ali. Lapan ali. Lapan alihi itu asalnya ahlun. Asalnya ahlun, ya kan? Asalnya ahlun. Kemudian H ini diganti dengan apa namanya ini? Kalau dalam bahasa Sunda itu eh, bendera ya, ini bendera. Ini adalah dengan abjad karena samanya eh, mahrojil hurufnya. Kemudian dipanjangkan. Jadi A, B, mananya keluarga. Sebagaimana maksud pola Syafi'i, sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i, maksud keluarga Nabi di sini adalah aqribul muminuna, yaitu kerabat-kerabat Nabi yang beriman. Min Bani Hasim wal Muttalib. Daripada kelompok Bani Hasim dan Bani Al-Muttalib. Ibnai Abdi Manaf yang kedua-duanya itu adalah anak daripada Dumanaf. Dimaksud keluarga Nabi ini tidak semua keluarga Nabi, tidak. Tapi hanya khusus Bani Hasim dan Bani Muttalib. Bagaimana saya kemarin jelaskan bahwa makna Ali di sini daripada makna sempit ke makna yang luas itu ulama berbeda pendapat. Tapi saya sebagai orang yang setuju kepada Imam Nawawi di dalam bab doa, Ali di sini artinya adalah seluruh umat yang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka layak dinamakan dengan Ali. Dan ini akan menutup daripada kesombongan orang yang mengatakan saya adalah cucu Nabi, baik daripada kelompok para habaib ataupun para wali songo ya. Sebagian habaib dia bangga dengan nasabnya, sebagian para wali songo juga dia membanggakan juga nasabnya sehingga uh, menimbulkan fitnah dan menimbulkan pergaduhan. Jadi saya kurang setuju ya. Tapi kalau kita diartikan Ali itu ada orang-orang mukmin yang taat pada Nabi Muhammad SAW dengan dalil Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Al-Quran mengatakan kepada Nabi Nuh, Kan'an laisa min ahli. Bukan keluarga kamu. Kan'an itu bukan keluarga, padahal Kan'an itu jelas adalah anak biologisnya. Anak biologis. Kemudian hadis Rasul mengatakan kepada Salman, Inna Salman min ahli. Salman itu adalah keluargaku. Padahal Salman itu secara biologis bukan anak daripada Rasulullah SAW. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwa keluarga Nabi itu di babi dua adalah al muslim, orang-orang muslim yang
Wah, ini saya yang setuju untuk menjaga kegaduhan antara orang-orang yang sombong atau bangga dengan nasab. Lianahu selama bukti bahwa yang dimaksud dengan Ali itu Bani Hasim dan Bani Muthalib. Karena Rasul pernah mengatakan kosama sahma dawil kurba wa huwa humus bainahum. Tarikan minhu ghairuhum min Bani Amhim, Naufal wa Abdul Samsin ma su'alim aku. Dulu Rasul membagi membagi apa namanya seperti gonima ya, membagi gonima. Itu adalah seperlima. Nanti mobile ada dulu ya. Oke, lanjut mobile. Jadi bukti bahwa yang dimaksud dengan Ali itu adalah hanya Bani Hasim dan Bani Muthalib. Rasul lu membagikan seperlima ghanimah itu hanya kepada Bani Hasim dan Bani Muthalib dan padahal eh, putra daripada Abdi Manaf itu termasuk Bani Novel dan Abdul Samsin. Mereka tidak beripan padahal mereka meminta.
Rawahu Al-Bukhari wa qala, kemudian Rasul mengatakan inna hadis sedekati innama ya aus sahun nas wa innama la tahilu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Dan Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya sedekah ini maksud sedekah wajib itu adalah kotoran manusia dan tidak halal kepada keluarga Nabi, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan tidak juga kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wakola, kemudian Rasul mengatakan la uhilla lakum ahlal baiti minas shadaqati syai'an wala ghusalatal aidi inna lakum fi humusil musma yakfikum aw yugnikum. Tidak halal bagi kalian wal ahli bait daripada sedekah sedikit pun. Tidak halal dan sedekah atau zakat sedikit pun kepada ahli bait, dan juga tidak halal apa bekas basuhan tangan-tangan, ya maksudnya eh, pemberian-pemberian, ya pemberian-pemberian. Sesungguhnya innalakum, sesungguhnya untuk kalian cukup fi humusil humut, dalam seperlima itu sudah mencukupi kalian, au yumnikum, atau bahkan akan menjadikan kalian kaya, aibal yumnikum. Kemudian selanjutnya rawahu Tabrani fi jamihi al-kabir wasohi jawazu idopati ila domiri kama istamalu al-muslim. Pendapat yang benar boleh mengidopatkan alihi, ali, sorry, mengidopatkan apa? Mengidopatkan ali pada domir. Maksudnya kan tadi ali asalnya ahlun, asalnya ahlun. Berarti ali di sini mananya keluarga, keluarga. Boleh jadikan ali, jadi hak-haknya ini diganti dengan ya, ali. Tapi ulama membatasi kebolehan itu hanya kepada orang-orang yang mempunyai derajat yang tinggi, martabat yang tinggi, baik tingginya itu dipandang di dunia atau di akhirat. Dan jelaslah kalau keluarga Nabi itu dipandang tinggi derajatnya di dunia dan akhirat, ya, karena itu keluarga yang mulia. Ahlul baiti liyutahhiru lakum tadhhiro. Dan misalkan contoh keluarga yang mulia, tapi mulia dipandang di dunia itu seperti keluarga Fir'aun. Dan Fir'aun katakan wa inna zainaku min ali Fir'aun. Ali itu hanya boleh di apa? Digunakan untuk orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, baik tingginya itu di dunia ataupun di akhirat, baik dipandang oleh manusia ataupun oleh Tuhan. Di Ali di sini maknanya keluarga, walaupun dalam ayat apa wa inna ja'alnakum min ali fir'aun itu maksudnya adalah kaumnya, tapi secara bahasa itu adalah keluarga, keluarga. Nah, harus diidopatkannya itu kepada orang-orang yang mulia, kayak Ali Nabi, ya kan? Ali Fir'aun, Fir'aun juga mulia, tapi mulia menurut manusia di masa itu. Nah, permasalahannya kalau misalkan lafadz Ali itu maknanya keluarga, tapi hanya untuk orang yang mempunyai kedudukan mulia, baik mulianya itu indaulah atau indana seperti Fir'aun. Boleh atau tidak didapatkan itu kepada domir. Nah, sebagian ulama tidak boleh. Kenapa? Karena kalau domir itu jadi tidak jelas, ya kan? Tapi menurut pendapat yang sahih, jawazu idopati ila domir. Kama istabal, makanya boleh alihi. Boleh alihi. Yang terpenting, hak domir ini harus kembali kepada lafaz yang menunjukkan kemuliaan. Kayak Nabi kan. Nabi. Wa sohbihi wa ismu jam'in. Sohbi itu isim jama'. Li sohib. Li sohib. Bimakna sohabi. Pengertiannya sahabat. Wawa definisi sahabat itu adalah kama sayanti. Man orang ijtama'a yang berkumpul. Jadi ada apa namanya koid yang perlu diperhatikan. Satu man orang.
Kalau misalkan tumbuh-tumbuhan itu tidak berarti ya berkumpul. Istama yang berkumpul. Abu Jahal, Abu Lahab juga berkumpul, pernah berkumpul dengan Nabi, menyakiti Nabi. Tidak, tapi harus mukmin. Orang yang berkumpul dengan Nabi dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman. Dengan Nabi Muhammad SAW. Wa atau Pak As-Sohbi alal Ali, di atau Pak Sohbi Ali, yang mencakup terhadap sebagiannya. Di atau kenapa mengatop pada Pak Sohbi kepada Ali? Pada al, di dalam Sohbi juga kan ada mencakup Ali, seperti Sayyidina Ali, ya kan? Itu juga termasuk keluarga Nabi. Litas mala as-sholatu bakim, supaya mencakup sholawat pada baginda Nabi, supaya mencakup sholawat kepada apa kepada eh, selain kepada sahabat-sahabat yang lain. Makomati turusu aisuku jampu tursin bikas itu. Namanya mamas dariyah dorfiyah. Komat aturus turusnya ada suku zaman ditersin dikasih to tirsin zaman tirsin dikasih to. Mungkin mau baik. Saya rasa cukup dulu mau baik. Sebab bersini maghrib sama di sana maghrib mau baik. Maghrib jangan mau baik. Bos. Jelas mau banyak ya mau jelas. Ayah rekaman mau baik tinggal buka we YouTube na. Jelas. Mengulang deh-nya. Gak ada pertanyaan mau banyak. Intinya Ah, Tuhan itu adalah umum itu aja lah. Maka Tuhan itu umum. Buktinya orang-orang menganggap dia mempunyai Tuhan. Tapi yang nyata itu hanya satu. Jadi fitih ini di dalam imajinasi Tuhan itu adalah umum. Tapi dalam kenyataannya tidak boleh mengatakan Tuhan umum. oke oke. Nah, akhirnya, oke, mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.